9 bulan, bukan. 12, enggak lebih. Setahun lebih setahun. 2 tahun, 4 tahun. Ibundanya mengandung Imam Syafi'i 4 tahun. Ini sangat-sangat aneh ya. Tapi ada beberapa orang kayak gitu ya. Dalam fikih Syafi'i kita, masa hamil yang paling panjang itu maksimalnya 4 tahun. Itu terjadi pada Imam Syafi'i sendiri ya kawan. Kita akan kecapean. Ketika engkau mau mengambil hukum, engkau harus baca sekian ayat dulu, engkau harus baca sekian hadis dulu, engkau harus menggabungkan antara ini dan ini, engkau harus belajar namanya ilmu usul hanya untuk mendapatkan hukum setengah mati. Dan akhirnya timbullah madhab-madhab yang sudah menyediakan hukum-hukum ini kepadamu secara mudah. Nih begini caranya. Sama Nabi Muhammad. Inilah ceritanya madhab ikhwan. Dari madhab-madhab yang lain, itu yang paling luas pandangannya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas nggak keluar dari Madinah, di Madinah aja, Madinah Mekah gitu. Abu Hanifah juga daerah situ aja. Ahmad bin Hanbal juga sedikitlah keluar-keluar untuk perihal hadis. Tapi Imam Syafi'i yang memang muter-muter melihat keadaan. Sedikit menyempurnakan pembahasan tentang Imam Syafi'i. Hadal Imam namanya Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Naam. Bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, Syafi' ini sahabat nih. Syafi' bin Sa'ib. Sa'ib juga sahabat. Jadi sahabi ibn sahabi. Makanya dinisbatkan kepada Syafi'i. Karena kakeknya namanya Syafi'. Kalau nasabnya lagi bin Ubaidillah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Berarti terhubung nasab beliau dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Di mananya? Kakek namanya Abdi Manaf. Kalau Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Gitu. Lahir 150 di Gaza, di jalur Gaza. Nah. Dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Sudah wafat ayahnya. Lahir dalam keadaan miskin. Imam Syafi'i itu ya kawan. Nah. Ibundanya mengandung beliau dalam masa yang lama. Walaupun sekarang ini agak aneh masa ini. Tapi emang begitu sejarah dalam Imam Syafi'i itu ya kawan. Beliau ketika ibundanya mengandung itu 9 bulan, bukan. 12, enggak lebih. Setahun lebih setahun. 2 tahun, 4 tahun. Ibundanya mengandung Imam Syafi'i 4 tahun. Ini sangat-sangat aneh ya. Tapi ada beberapa orang kayak gitu ya. Dalam fikih Syafi'i kita, masa hamil yang paling panjang itu maksimalnya 4 tahun. Itu terjadi pada Imam Syafi'i sendiri ya kawan. Jenius Imam Syafi'i itu luar biasa. Katanya kan gitu kan, kalau orang makin lama masa kandungannya itu makin jenius katanya gitu. Wallahu a'lam. Ketika Imam Syafi'i udah lahir nih, umurnya 2 tahun, itu dibawa oleh ibunya. Kemana? Ke Mekah. Dari umur 2 tahun tuh. Nah, di Mekah ini, beliau belajar dengan ulama-ulama Mekah pada saat itu. Di antaranya, Sufyan bin Uyainah. Di antaranya, Fudail bin Iyad. Dan di antara gurunya yang paling tenar, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan juga beliau ketika di Mekah itu, pergi ke desa-desa Mekah dan belajar bahasa. Belajar apa? Nah, makanya dalam perihal bahasa itu Imam Syafi'i termasuk hujjah fil lughal arabiyyah, rujukan utama dalam bahasa Arab. Begitu ya, kawan. Itu Imam Syafi'i. Soalnya Nabi Muhammad. Nah, cuman agar sedikit keluar dari tema tapi agak biar kita memahami pentingnya bahasa Arab dalam memahami hukum, untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an itu sangat penting, ikhwan. Jadi enggak sembarangan orang baca artinya Al-Quran, udah ente nggak usah baca arti Al-Quran, sudah bisa ambil hukum langsung. Enak banget kalau gitu. Imam Syafi'i aja perlu bertahun-tahun untuk bisa mengambil hukum dari Al-Quran, begitu ikhwan. Sebagai contoh saja. Kita membaca di Al-Quran ketika Allah Ta'ala membahas tentang wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau dalam teksnya begini, wamsahu dan usaplah. Al-masah artinya. Bi itu artinya dengan. Ru'usikum, pala-pala kalian. Nah, jadi kalau pas kita mau dipala itu cukup mengusapkan, nggak harus membasuh. Lain hal kalau di wajah dan di tangan harus membasuh. Akan kita bahas nanti. Kalau dipala cukup diusap. Tapi ada bi, usaplah. Bukan usaplah pala kalian, ada bi dengannya, bi. Kalau bukan wamsahu ru'usakum, usaplah pala kalian, kagak, ada ba-nya. Nah, kenapa ada bi di sini? Nah, dibahas dalam bahasa Arab. Bi itu artinya bukan cuma dengan. Ada berapa arti bi? Lebih dari 20 arti ya, kawan.
Dan ini nggak bisa cuma diterjemahkan dengan bahasa kita, nggak bisa, bukan cuma dengan artinya. Dan setiap 20 arti dan lebih itu mempunyai syawahid, dalil-dalil dari syair-syair Arab. Di sini juga timbullah pemahaman ulama. Karena memang nos Al-Quran itu mempunyai bisa banyak lebih dari satu arti, dan pola pemikiran orang berbeda-beda. Ini tambah ini sama dengan apa yang terjadi? Terjadilah khilaf, perbedaan pendapat dalam hukum. Itulah dinamakan mazhab. Contoh, Imam Abu Hanifah ketika beliau membaca ayat ini, beliau berkata ba itu dengan ijtihadnya, beliau menyatakan ba di sini artinya lil ilsaq. Apa arti ilsaq? Menempelkan. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau mau basuh palamu, tempelkanlah tanganmu. Beliau ukur akhirnya. Kalau kita, nah ini coba tengok ya. Pola fikirnya Abu Hanifah, beliau lebih mengutamakan qiyas dari yang lain. Memang Abu Hanifah itu luar biasa jenius juga ya kawan. Kalau kita ilsaq, maksudnya apa? Engkau tempelkan tanganmu. Coba engkau tempelkan dari di batasan palamu, dari awal tumbuh rambutnya orang yang normal sampai akhirnya, kau taruh tanganmu itu. Itu mengambil berapa persen daripada palamu? 1/4. Soal Nabi. 1/4 bukan? Coba. Ini coba di sini ya, 1. Gini. 2, oh setengahnya di sini. 3, oh sini. 4, oh pas banget di ujung rambut 4. Jadi kan ketika tangan nempel ke rambut itu memakan 1/4 kepala. Berarti kata beliau, kalau mau basuh rambut atau kepala itu wajib minimal 1/4 kepala. Kau basuh rambutmu ataupun palamu kurang dari 1/4 nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ba wamsahu bi itu artinya ilsaq. Ditempelin minimalnya 1/4. Ini kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Begitu pola mikirnya itu. Kadang-kadang kita kalau belajar fikih, kita pelajari sosok imam madhab itu agar kita bisa paham, oh begini cara pola pikir beliau. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau berkata, wa masahu bi itu zaidah. Zaidah apa artinya? Tak diartikan. Sebagaimana juga banyak di Al-Quran huruf-huruf yang divonis sebagai zaidah. Dari segi arti zahirnya tidak ada, tapi ada segi arti batinnya ada, penguat atau yang lainnya takkid. Jadi tak diartikan. Wa masahu bi ru'usikum, maka usaplah, bukan dengan langsung usaplah kepala kalian. Berarti bagaimana? Semua berarti. Kalau mau usap kepala harus semuanya, nggak cukup 1/4 atau setengah, nggak cukup. Nggak pakai mayoritas, nggak semua harus. Ini pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, nah, beliau kan ahli bahasa juga ya. Wamsahu bi, ba itu menurut beliau litab'id. Litab'id artinya apa? Sebagian. Sebagian. Ba artinya sebagian. Jadi ba itu bisa diartikan sebagian. Itu banyak dalilnya ikhwan. Syair 1, syair 2, syair 3 banyak. Berarti kalau kita mau basuh kepala kita, mau mengusap kepala kita atau rambutnya yang di bagian kepala, cukup cuma sebagian saja. Dan kalimat sebagian itu cukup walaupun cuma 1 titik saja. Ya kan? Atau 1 helai rambut saja, atau bahkan sebagian daripada helai rambut itu, selagi di area kepala. 1 titik daripada kulit rambut cukup, karena itu sudah dinamakan sebagian. Soal Nabi. Ini pemahaman daripada ba'nya biru usikum. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini muridnya Imam Syafi'i, yang ngikut gurunya akhirnya. Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i itu juga sebenarnya beliau muridnya Imam Malik. Nah, juga Imam Syafi'i itu ikhwan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muridnya siapa? Abu Hanifah. Ini sebagai contoh pentingnya pemahaman dalam bahasa yang sangat dalam untuk bisa kita mengambil hukum. Kalau kita baca Al-Quran, baca terjemahannya. Soal Nabi. Kau baca Al-Quran, kau baca terjemahan ayat ini, apa pendapatmu tentang membasuh kepala? Sebagian atau setengah atau semuanya? Gimana ya kawan? Nggak berani gitu untuk bisa bilang A atau B atau C. Karena setiap makna-makna itu perlu dalil-dalil daripada syair Arab, perlu dalil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena adanya madhab, kita akan kecapean,
Ketika engkau mau mengambil hukum, engkau harus baca sekian ayat dulu, engkau harus baca sekian hadis dulu, engkau harus menggabungkan antara ini dan ini, engkau harus belajar namanya ilmu usul hanya untuk mendapatkan hukum setengah mati. Dan akhirnya timbullah madhab-madhab yang sudah menyediakan hukum-hukum ini kepadamu secara mudah. Nih begini caranya. Sama Nabi Muhammad. Inilah ceritanya madhab, ikhwan. La ilaha illallah. Oke. Kembali ke Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i tadi. Nah, kita akan lebih perdalam lagi perihal madhab ini insyaallah di pertemuan akan datang teman-teman ya. Sedikit menyempurnakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hebat loh ikhwan orangnya. Nah, ketika beliau di Mekah, belajar ilmu bahasa dari pedalaman Mekah. Beliau hafal Quran umurnya 7 tahun. Udah hafal Quran. Nah, kelar dari ulama Mekah. Itu hebat, memang jenius beliau tuh. Atau guru-gurunya bilang ini anak bakal jadi orang besar. Beliau mendengar seorang ulama besar di Madinah adanya. Siapa? Imam Malik. Umur 7 tahun kelar itu. Tamam, selesai hafal Quran. Pas umur 10-nya dia ke Imam Malik. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 9. Dia jalan ke Imam Malik. Nah, dalam cerita seperti ini. Ketika Imam Malik dalam majelisnya, Imam Malik itu ikhwan orangnya itu bersih itu orangnya itu. Apalagi kalau mau ngebahas hadis, mandi dulu, wangi-wangi dulu. Oh, rapi. Imam Malik bin Anas itu luar biasa orangnya itu. Luar biasa deh Imam Malik. Tinggal di Madinah. Gitu. Dan dia nggak mau buang air kecil atau besar di Madinah. Jadi pola makannya tertentu. Setiap waktu khusus beliau keluar untuk buang air. Masuk lagi itu hebat Imam Malik itu ikhwan. Jadi bersih banget orangnya. Ketika Imam Malik lagi ngajar, datang Imam Syafi'i yang umurnya baru 9 tahun atau 10 tahun. Duduk Imam Syafi'i di belakang. Imam Syafi'i yang mendengarkan perkataan Imam Malik dan beliau tulis bukan dengan pena, dengan pensil enggak, dia tulis pakai ludah. Gitu, tulis di tangannya pakai ludah. Imam Malik yang lihat, nih siapa anak kecil ini main ludah? Anak kecil main ludah di majelis ta'lim. Siapa itu? Didiamin saya Malik. Selesai majelis, dipanggil, anak muda kau sini. Kenapa main ludah? Tadi nggak pantas engkau di majelis ta'lim main ludah. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, aku bukan main ludah. Aku menulis perkataanmu. Kok bisa engkau tulis pakai ludah? Bisa Imam. Coba bacakan apa yang kau tulis. Dibacain sama Imam Syafi'i dari awal sampai akhir kagak ada yang kurang satu huruf pun. Semuanya lengkap. Nah, ketika itu Imam Malik bilang, ini anak hebat berarti nih. Dari situ langsung kau tinggal di rumah aja. Dan beliau kasih kitab, namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta'nya Imam Malik ya, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Kitab Muwatta itu tebal ya, tebal ya, ikhwan. Kau baca dan kau hafalkan ini. Diambil Imam Syafi'i. Cuma 9 hari beliau datang dan bilang, wahai Imam, aku sudah hafal kitab ini. Kau hafal semua? Hafal. 9 hari ikhwan. Hafal kitab Muwatta. Begitu. Dan terus. Nah, pas umur beliau 12 tahun, ya sudah Masya Allah sudah hafal Muwatta, sudah hafal ini, hafal itu. Bahkan Imam Malik kadang-kadang nyuruh dia untuk kasih fatwa, nanti ya jangan fatwa. Sampai-sampai ketika umur Imam Syafi'i 15 tahun, gurunya Imam Malik itu dan guru-gurunya yang lain mereka menyaksikan, mengakui ini anak sudah bisa menjadi mufti. Kata mufti ini di zaman dahulu bukan kayak zaman sekarang. Kata mufti itu artinya orang yang sudah bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran. Artinya mujtahid mutlak. Jadi Imam Syafi'i itu menjadi mujtahid mutlak yang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran, harus memahami semua ilmu-ilmu yang lain. Itu ketika umurnya 15 tahun ya ikhwan. Hadza ajib beliau Imam Syafi'i. Oke. Beliau belajar dari Imam Malik di waktu yang lama. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang. Selepas meninggalnya Imam Malik, beliau sempat ke Sana'a, sempat ke Yaman beliau itu. Belajar dari Mutarraf bin Yazid dan juga belajar dari seorang muhaddis tenar di Sana'a namanya Abdul Razak As-San'ani. La budda min Sana'a wa in tala safar. Itu perkataan Imam Syafi'i. Habis itu beliau pindah ke Irak. Nah, di Irak tenar beliau. Tenar. Dan di Irak lah akhirnya beliau membuat madhabnya. Ya kan ya. Dan di antara perawi madhabnya itu yang di Irak, Imam Ahmad bin Hambal. Yang perawi. Dan di situ beliau menulis kitab namanya Al-Hujjah. Di Irak itu. Oke, lama beliau di Irak. Habis itu beliau balik lagi haji. Kemudian balik lagi ke Irak. 3 kali bolak-balik beliau ke Irak. Di akhir cerita, beliau ini akhirnya pindah dari Irak ke Mesir. Ke Mesir. Di perjalanannya ke Mesir,
Beliau melihat keadaan orang, lihat ini, lihat itu. Jadi benar-benar beliau itu. Nah, ini kalau kita lihat dari madhab-madhab yang lain, itu yang paling luas pandangannya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas nggak keluar dari Madinah, di Madinah aja, Madinah Makkah gitu. Abu Hanifah juga daerah situ aja. Ahmad bin Hambal juga sedikitlah keluar-keluar untuk perihal hadis. Tapi Imam Syafi'i yang memang muter-muter melihat keadaan. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu ketika membahas masalah haid, wanita haid, itu berapa minimal dan maksimalnya, dia muter-muter ya kawan, dia ngetokin pintu orang-orang, ditanyain, didata, disensus kalau bahasa gitu. Kau berapa haidnya? Malu perempuan ditanya gituan, nggak, jangan malu, ini aku penting, aku perlu data ini. Ditanyain kau berapa, jadi dari situ timbullah hukum rumusan haid di madhab Imam Syafi'i. Jadi emang madhab yang Masya Allah, luar biasa ya kawan. Ketika beliau jalan ke Mesir, itu banyak perubahan, dan beliau lihat perubahan itu bagaimana. Pas di Mesir, beliau memperbaharui lagi ijtihad-ijtihadnya dengan madhabnya, dan beliau tulis kitab namanya dan juga Al-Imla, dan juga kitab usul fikih namanya Ar-Risalah. Nah, ini yang di Mesir namanya madhab al-jadid, madhab yang baru. Sedangkan di Irak namanya madhab qadim, madhab yang lama. Nah, ada dua madhab beliau itu, lama dan yang sekarang ini semuanya dengan madhab yang di Mesir, madhab yang baru. Beliau katakan, la aj'alu fi hillin man rawa anni madhab al-qadim. Tak aku halalkan orang yang meriwayatkan dariku madhab yang qadim. Nah, nanti kita pelajarin insyaAllah. Semua fikih Syafi'i kita ambil itu madhab yang jadid. Hanya ada 18 masalah kita ambil dari madhab yang qadim. Nah, insyaAllah ada ikhwan. Ada beberapa masalah, ada yang bilang 18, ada yang 30, wa ghairuh. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaih. Nah, insyaAllah masih banyak lagi sebenarnya kita mau bahas tentang Imam Syafi'inya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang madhab Syafi'i itu sendiri. Oh gini, Imam Syafi'i udah buat madhab, selesai? Nggak selesai. Ada lagi murid-muridnya. Kemudian, jadi madhab Syafi'i itu melalui 5 fase, 5 marhalah ikhwan. Pertama, marhalat ta'sis, pembuatan. Kedua, marhalat nagal, penukilan. Ketiga, marhalat tadwinil furu', perluasan furu'-furu' dan perangkuman. Kemudian, marhalat tahrir, marhalah perapian. Ditentukan yang mana yang mu'tamad, yang mana yang enggak mu'tamad. Sampai terakhir, marhalatul istigrar. Nah, inilah pentingnya madhab. Jadi bukan sembarang orang garuk-garuk kepala, timbul, oh madhab. Enggak begitu, teman-teman. Baca Quran, muter-muter, langsung, begini berarti hukumnya. Kau belajar apa? Begitu. Ini madhab Syafi'i, untuk menjadi kitab seringkas ini yang kita akan baca nanti, kitab namanya Al-Matnus Syarif atau Fathul Latif, karangan Maulana Syekh Khalil Al-Bangkalani. Kita akan baca kitab Syekhana Khalil Al-Bang, ulama Nusantara yang tenar, ya kawan, Syekh Khalil Al-Bangkalani. Guru, kalau bahasa ininya maha guru. Maha guru. Karena setiap ulama yang datang setelahnya, itu murid-murid beliau semua, ya kawan. Bahkan berkata Al-Habib Salim Jindan, kita akan bahas nanti. Kalau Syekhana Khalil itu nggak punya keramat melainkan, semua ulama di Nusantara yang datang setelahnya adalah murid-muridnya, sudah cukup itu menjadi keramat beliau. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Kita akan baca kitab ini. Jadi, untuk menjadi kitab ini, Furudul Wudu Sittatun ini, kita akan baca prosesnya dari mulanya Imam Syafi'i, kemudiannya nagalahnya Al-Muzani, bagaimana apa yang beliau buat, kemudian di marhalah tadwinnya itu Al-Khurasaniyin dan apa namanya Al-Iraqiyin, ada lagi namanya An-Nawawi dan Rafi'i, apa yang mereka buat nanti, sampai ada namanya Ibn Hajar dan Ramli, sampai dirangkum demikian ringkas dan sahal dan mudah sekarang kita pelajarin, itu dengan juhud, dengan pengorbanan ulama yang luar biasa, ikhwan. Maka jangan sekali-kali kita mencemoohkan perihal madhab itu. Ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Beginilah cara kita memahami Al-Quran. Kita lebih percaya dengan pemahaman para ulama awliya kita daripada pemahaman kita sendiri yang nggak tahu apa-apa, atau pemahaman orang-orang yang mengaku dirinya sudah paham tapi belum paham soal Nabi Muhammad. Kalau ini terbukti bukan 1-2 tahun, bukan 1-2 abad, dari semenjak masa beliau sampai sekarang. Coba engkau tengok sensus, berapa banyak sih ulama yang bermadhab Syafi'i itu? Berapa banyak ulama yang bermadhab Abu Hanifah, Hanafi? Berapa banyak ulama yang bermadhab Malikiyah? Berapa banyak ulama yang bermadhab Hanabilah? Dan berapa banyak orang-orang yang anti madhab? Silahkan, kita main data, silahkan. Yang orang yang menuduh, langsung kita ambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Silahkan, coba sebutkan kepada kami 10 aja nama-nama ulama yang kayak gitu. Hebat kalau nemu 10. Soal Nabi Muhammad. Sedangkan ulama yang bermadhab, yang Syafi'i, yang Hanafi, yang Maliki, yang Hambali, silahkan engkau ambil dari awal zaman adanya madhab sampai sekarang. Soal Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala berkahi perkumpulan kita. Allah Ta'ala jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan
manfaat. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan dengan tafaqquh fid din. Amin ya rabbal alamin.